Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang salah satu hidrokarbon, yaitu tentang alkana, atau lebih tepatnya ke tata nama alkana. Sebelum kita ke alkana, Ibu ingin ingat kembali nih, hidrokarbon ini. Hidrokarbon terdiri atas berapa jenis unsur? Ya, ada 2 jenis unsur, yaitu hidrogen dan karbon. Sip, kita lanjut. Hidrokarbon itu dibagi menjadi 2. Ada hidrokarbon jenuh, ada hidrokarbon tak jenuh. Apa sih ini maksud dengan hidrokarbon jenuh? Itu hidrokarbon yang ikatan antar karbonnya itu tunggal. Kalau yang tak jenuh itu ada ikatan rangkap antar karbonnya. Contohnya kayak gini. Ini namanya alkana. Kalau yang ini namanya alkena dan alkuna. Ya, kita ingat-ingat lagi bahwa C ini selalu memiliki 4 ikatan. Ini yang harus selalu kalian ingat ya. C, mau dia membentuk ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 maupun tunggal, C ini selalu mempunyai 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Jadi dia selalu punya 4 ikatan. Yang tunggal namanya alkana. Jenisnya ya, kalau yang ada rangkapnya, rangkap 2 namanya alkena, rangkap 3 namanya alkuna. Sekarang kita hanya akan membahas tentang alkana. Alkana itu punya rumus umum CnH2n plus 2. Maksudnya kalau misalnya C-nya 1, berarti N-nya kan 1 ya. Hanya ada berapa? N ini 1 kita ganti, berarti hanya ada 4. Namanya metana. Kalau C-nya 2 namanya etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, kalau 10 dekana. Untuk alkana belakangnya itu kan ana ya. Kalau misalnya alkena belakangnya ena, jadi cuma diganti belakangnya. Kalau alkuna berarti belakangnya una. Itu. Rantai lurus ini minggu kemarin Ibu sudah tekankan kembali bahwa ini kalian harus hafal C1 sampai C10 karena ini akan menjadi dasar dari tata nama baik itu alkana, alkuna, dan alkena nanti. Kalau misalnya Ibu punya senyawa ini C-nya ada berapa sih? Namanya apa berarti nih? C-nya ada 5. Kalau C5 namanya pentana. Gitu. Gimana kalau senyawanya kayak gini? Apa sih bedanya antara senyawa 1 dan senyawa 2? Senyawa 1 ini disebut hidrokarbon rantai lurus. Jadi dia nggak punya cabang. Kalau ini, walaupun dia sama-sama C-nya ada 5, hanya ada 12, itu merupakan 2 senyawa yang berbeda. Mengapa? Karena yang satu punya cabang, yang satu tidak punya cabang. Karena senyawanya beda, maka namanya juga beda. Lalu, apa namanya? Nah, di sini kita akan belajar tentang tata nama hidrokarbon yang bercabang. Kenapa sih kita perlu memberi nama atau ada tata namanya sendiri untuk hidrokarbon ini? Ya, hidrokarbon 1 dengan hidrokarbon lainnya walaupun dia mirip sama kayak tadi ya, C-nya sama, hanya sama, tapi strukturnya beda, maka senyawanya juga berbeda. Oleh karena itu, untuk membedakannya kita perlu memberi nama. Sama kayak manusia kan, walaupun manusia sama-sama punya 2 mata, punya 1 mulut, 2 telinga, tapi antar individu satu dengan yang lainnya itu berbeda. Oleh karena itu namanya juga berbeda. Tuh pentingnya memberi nama yang berbeda. Nah, aturan yang pertama itu penamaan didasarkan pada rantai utama atau induk. Rantai induk ini merupakan rantai terpanjang. Apa sih yang disebut rantai terpanjang? Yaitu yang punya C paling banyak. Ini rantai induknya. Rantai utama punya atom C terpanjang. Yang ini, C yang ini namanya cabang. Not ya, jika ada lebih dari satu rantai utama yang harus kalian ingat, yang harus kalian pilih itu harus yang paling banyak cabangnya. Yang kedua, beri nomor atom C dimulai dari yang dekat cabang. Kita lihat nih. Jadi kan ini rantai utama, ini cabangnya ya.
Kira-kira yang paling dekat cabang yang ke sebelah kanan, sebelah kiri? Ya, sebelah kanan. Maka C-nya kita beri nomor dari yang mulai yang sebelah kanan. Ini kan ada 4 karbon ya. Beri nama rantai utama sesuai dengan rantai lurusnya. Kayak ini C-nya 4, berarti namanya butana. Kalau C-nya 5 namanya pentana. Kalau C-nya 6 namanya heksana. Karena ini cabangnya C-nya ada 1, namanya metil. Kenapa namanya metil? Sama, dasarnya tuh dari penamaan yang akarnya rantai lurus. Kalau CH4 namanya metil, kalau CH3 berarti hilang H-nya 1 namanya metil. Jadi ananya diganti il. Ini nama-nama cabang juga bisa kalian harus hafal ya. Kalau C2H5 berarti kan dasarnya dari C2H6 ya. Yang awalnya namanya etana, ini namanya etil. Jadi ananya diganti il. Gitu. Untuk penamaannya, pertama itu nomor cabang. Kayak ini nih. Cabangnya ada di nomor berapa sih? Ada di nomor 2 ya. Maka namanya 2 metil butana. Karena ini cabangnya namanya metil. Lalu rantai utamanya namanya butana. Seperti itu. Nah, jika ada 2 jenis cabang yang sejenis, kayak gimana? Misalnya senyawa kayak gini. Pertama sama kita tentuin rantai utamanya, tentuin cabangnya, tentuin penomorannya ya, dari yang paling dekat cabang 1, 2, 3, 4. Ini sama-sama metil, cabangnya, rantai utamanya butana. Nah, kalau misalnya ada 2 jenis yang sama si cabangnya, kita beri awalan. Kalau ini kan ada 2 ya, cabang yang samanya metil dan metil. Maka diberi awalan di. Kalau misalnya ada 3 namanya tri, kalau 4 namanya tetra. Namanya 2,2 dimetil butana. Jadi kalau misalnya si cabangnya ini ada walaupun dia ada di satu nomor yang sama, kita tetap tulis ada berapa di situ. Kalau misalnya di nomor sini ada 1 lagi, misalnya di sini ada cabang lagi, maka tetap tulisnya 2,2,2. Ini kan cabangnya ada 2 di nomor 2, maka tulisnya 2,2 di metil karena metilnya ada 2, butana karena karena rantai utamanya ada 4. Lalu bagaimana jika ada cabang yang tak sama? Misalnya nih, ini kan cabangnya beda ya. Yang di sini ada metil, yang di sini ada etil, C2H5. Penamaannya itu mengikuti urutan alfabet. Misalnya nih metil sama etil, duluan mana nih, M atau E? Maka kata namanya dimulai dari yang etil dulu. Jadi etil ada di cabangnya nomor berapa? Nomor 3. Jadi namanya 3 etil, metil juga ada di nomor 3, maka 3 metil pentana. Pentana itu karena ini ada 5. Tuh. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.